Nah, ini codingannya ya. Jadi adalah, ini seperti biasa ini udah tau kan, harus ada biar CPP-nya bisa dijalankan. Jangan lupa mengganti ke C++. Di pertama-tama itu, kita buatkan dulu, kita definisikan. Definisikan lah ya, aku bilang. Kita atau kita buat variabel n yang merupakan ukuran dari variabel array-nya. Variabel array A. Ya kan, di sini tadi A nggak sih, ya kan? Sebuah array A berarti variabelnya bernama A, ukurannya itu n. Makanya di sini kita buat variabel n yang merupakan ukuran dari variabel A tadi. Terus ini variabel A-nya nih. Nah, di sini aku bilang, di sini untuk mendefinisikan bahwa untuk apa ya? Untuk mengubah si A tadi, variabel A ini dari variabel biasa menjadi variabel array, yaitu kita buatkan di sini kurung siku, di dalamnya ada nilai yang merupakan ukuran dari si eh nilai yang bisa ditampung dari si A ini gitu loh. Nah, di sini ada variabel, berarti di sini ada variabel A yang bisa menampung hingga berapa nih? 200.005. Sebenarnya ini jaga-jaga aja sih, biar banyak aja gitu persiapan. Jadi nilai A ini bisa menampung sebanyak 200.005 nilai. Misalnya nanti ada A1, A2, A3, A200.000, A200.001, A200.001 5 gitu loh maksudnya ya. Hingga 200.005 nilai gitu. Kemudian di sini long-long hasil. Long-long ini udah nggak ngerti lah ini kan. Ini ya tipe datanya. Hasilnya kan seperti yang udah dibilang di soal tadi. Hasilnya itu bisa sangat besar. Makanya kita jaga-jaga aja bikin tipe data dari variabel hasil itu long-long gitu. Biar kayak udah ada kian tempatnya gitu loh. Kalau misalnya nanti semisal hasilnya itu tiba-tiba besar kali. Misalnya nanti kayak 12 miliar atau berapa gitu kan. Jadi udah ada kian tempat untuk nilainya itu. Sabar, kenapa kayak gini, Cok? Anjir. Oh, salep, anjir. Nah, itulah. Hmm, tes, 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 tes. Udah, kedengeran ternyata. Nah, ini untuk membuat, buat variabel hasil untuk menyimpan hasil perkalian SOR-nya nanti. Perkalian XOR-nya nanti. Kemudian di sini ya ini modulonya sama kayak yang kemarin. Variabel modulo. Nanti ini ya, kalau ngerti lah kayak yang kemarin ini. Jadi kayak kita buat variabel modulo yang menyimpan nilai ini tadi nih. 99824453. Aduh. Nah, terus di sini dibuatkan juga apa bedanya tadi nih ya? Oh ini variabel SOR hasil. Apa bedanya dengan variabel hasil tadi? Kan di sini sebenarnya di sini bedanya. Kan di sini tadi ada terjadi dua ini loh, dua dua hasil. Yang hasil sornya itu ini, 2 sor 3. Ini variabel sor hasil ya. Terus hasilnya ini kan juga nanti harus dikalikan kan. X1, X2, X3 ini harus dikalikan. Nah, itu yang disebut sama variabel hasil. Jadi nanti Xn ini adalah variabel hasil, X1, X2, X3 nih variabel sor hasil gitu ya bedanya ya di sini. Variabel SOR hasil untuk menyimpan hasil SOR. Ini menyimpan hasil SOR-nya ya kan? Hasil SOR-nya ini disimpan di variabel SOR hasil. Kalau XN ini disimpan di variabel hasil yang di sini gitu. Kemudian itu tadi kan di sini ada inputan N sama inputan tiga nilai eh, inputan untuk variabelnya sebanyak N ini kan. Nah, pertama-tama harus kita minta dulu inputan dari si N ini. Atau inputkan ukuran array-nya. Inilah, ikuti aja ini nih. Pertama yang di inputan ini kan diminta pertama kali itu N. Ya udah berarti di sini C in N dulu gitu kan. C in N dulu. Setelah udah diminta inputan dari N ya, ya terus memasukkan inputan apa namanya meminta inputan untuk nilainya yaitu A1, A2, A3 tadi. Gimana caranya? Ini kemarin konsep perulangan tadi yang kemarin-kemarin udah kita bahas. Jadi integer i sama dengan 0.
Ini sebenarnya default ya, Jo. Integer i sama dengan i kurang dari i plus plus. Ini kayak ini yang paling sering dipakai biasanya. Gimana ya aku ajarkan nih konsepnya di sini ya? Jadi intinya di sini kita kan mau meminta inputan sebanyak n tadi kan, Jo. Jadi kayak misalnya ini adalah n yang merupakan ukuran dari variabel array-nya. Jadi nanti misalnya A3 kalau di kasus ini kan berarti variabel A ini bisa meminta inputan hingga 3 kali gitu. Berarti karena di sini ada 3 kali berarti ada perulangan. Jadi kayak program meminta A1, kemudian program meminta A2, kemudian program meminta A3. Jadi terjadi kayak 3 kali perulangan gitu kan. Jadi kalau udah meminta lagi, itu konsep perulangan. Makanya di sini kita gunakan perulangan for ini, Jo. Perulangan for di sini. Terus, gimana caranya biar bisa meminta 3 kali gitu. Jadi, di sini kita buatkan dulu integer i sama dengan 0. Ini default, kayak ini umumnya gini, integer i sama dengan 0. Terus i ini harus kurang dari n. Kenapa kurang dari n? Karena program itu meminta inputan sebanyak n, ya kan? Jadi kayak misalnya N itu ukurannya 3, berarti 3 kali program meminta inputan untuk nilai A1, A2, A3. Iya kan, 3 kali kan. Makanya disebut di sini kurang dari N. Terus untuk setiap setelah perulangan selesai itu nanti I-nya itu ditambah dengan 1 gitu loh. Jadi nanti berapa kali terjadi perulangan di sini, ini kita tuliskan di sini ya. Ini, I sama dengan 0 di sini pertama. Ini perulangan pertama ya, Jo. Ini perulangan pertama nih. Perulangan pertama. Eh, perulangan pertama. I-nya itu sama dengan 0. Terus, N-nya sama dengan berapa? N-nya ini tadi sesuai inputan dari si pengguna sebenarnya. Sesuai inputan yang nanti akan kita inputkan di terminal-terminal itu, Jo, yang hitam-hitam itu. Misalnya nih, kita ikuti aja dulu contoh kasus yang ini ya. Contoh masukan yang ini. Contoh yang pertama ini nih. N-nya di sini 3 nih. N-nya itu 3. Berarti, eh ya, I sama dengan N-nya sama 3. Ini meminta inputan A1. Ya, di sini diminta inputan A1. Berikutnya, perulangan kedua. Nah, udah selesai tadi perulangan pertama. Di perulangan kedua, ingat di sini ada I-nya plus plus. I plus plus berarti kemarin apa? I plus satu. Tadi I-nya itu berapa? Nol ditambah satu. Berarti berapa sekarang? Satu kan? Berarti I-nya sama dengan, sabar, I sama dengan satu ya. N-nya berapa? Ya N-nya tetap 3 ya kan? Karena tadi udah diinputkan. Tetap berarti N-nya. Ini meminta inputan A2 gitu. Apa sih? Kocak. Nah, udah selesai perulangan kedua, masuk ke perulangan ketiga. Ingat, setiap selesai satu perulangan, program itu membuat I plus plus, I plus satu. Tadi I-nya berapa? Satu. Berarti sekarang I-nya berapa? Satu plus satu. Berarti I-nya sekarang dua, ya kan? N-nya N-nya tetap tiga. Ini untuk meminta inputan A3. Apa ini? Nah ini nih, gini Jo. Udah aku bilang, kalau di perulangan itu pasti ada suatu fungsi, ya kan? Ada fungsi yang akan diulang-ulang. Itu pokoknya gini, konsep perulangan, ini badan perulangan nih, ini yang disebutkan eh sabar. Inilah kayak ibaratnya ini badan perulangan. Kayak kerangka perulangan tuh ini, gitu. Konsepnya tuh gini. Tapi di dalam perulangan ini pasti pasti akan selalu ada fungsi yang akan diulang-ulang sebanyak batasan yang diberikan. Ya batasannya apa di sini? N tadi. Ini batasannya. Jadi selama ini bernilai benar, fungsi ini akan terus dijalankan. Makanya di sini tadi C in itu kan. Makanya di sini aku bilang meminta inputan C in A1. Kenapa di sini A0 deh ini? Kita buat ini A0 ya. Gini, kan tadi AI ini kan, AI. Berarti I-nya di perulangan pertama berapa? Nol. Ini kita buat A0. Terus, tadi inputan kedua berarti AI. I-nya berapa? Satu.
Inputan ketiga I-nya berapa? Dua, sesuai nih, gitu. Sebenarnya samanya itu. Cuman gini, kalau di array itu, Jo, misalnya nih array itu adalah, gimana aku tuliskan? Array, ya. Array tadi kan bisa menyimpan kalau namanya, kalau ada sebuah variabel array, berarti variabel tersebut bisa menyimpan banyak nilai kan. Kayak misalnya integer n 5 gitu kan, n 5. Berarti misalnya nilainya dulu. Nilainya berapa ya? Misalnya ada 12, ada 15, ada 13, ada 22, ada 20. Ya kan? Ini ada 5 nilai kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada sebenarnya nomor-nomor yang disebut dengan indeks. Kayak misalnya untuk menandai, oh 12 ini adalah nilai keberapa, 15 ini nilai keberapa, 13 ini nilai keberapa. Itu yang disebut dengan indeks, Jo. Jadi indeks di array itu selalu dimulai dari nol. 12 itu indeks ke nol. Kalau 15 itu indeks ke satu, ya. Kalau 13 itu indeks kedua. 22 itu indeks ketiga. 20 itu indeks keempat. Jadi indeks itu udah aku bilang tadi, penomoran dari nilai-nilai itu loh. Jadi kayak 12 ini indeks keberapa katanya kan. Berarti 12 ini nilai keberapa sih? Atau kayak 15 ini nilai keberapa sih gitu loh. Itu yang disebut dengan indeks. Jadi indeks dari array itu selalu dimulai dari nol. Jadi 12 ini tadi adalah indeks ke nol, 15 indeks pertama, 13 indeks kedua, 22 indeks ketiga, 20 indeks keempat. Jadi kalau misalnya berapa jumlah indeks dari, kayak misalnya tanya, berapa jumlah indeks dari variabel dengan array, dengan ukuran array sama dengan 5, itu pasti selalu 5 dikurang satu, pasti 4. Pasti nomor indeksnya itu sampai 4 doang. Kalau misalnya 10 gitu, pasti selalu dikurang satu gitu loh. Karena dimulai dari nol tadi loh. Ngerti nggak konsepnya, Neng? 5 itu dikurang satu karena tadi kan dimulai dari nol gitu. Kalau misalnya 10, berarti 10 kurang satu 9. Bakal ada 9 indeks. Tapi ya tetap jumlah nilainya itu 5 gitu loh. Walau di sini jumlah indeksnya 4, jumlah nilainya itu tetap 5. Kenapa beda gitu? Kayak karena tadi dimulai dari indeks nol, bukan dimulai dari indeks satu. Kalau misalnya nanti ada kebingungan di sini, tanyakan aja ya. Itu tadi, makanya di sini juga eh, kita mulai, di sini tadi dibilang inputan A0 gitu loh. Ya, itu untuk perulangan yang ini. Untuk perulangan untuk meminta lagi inputan angka yang di sini tadi, 2 3 5 ini tadi. Oke, berikutnya masuk ke fungsi sornya. Aku tuliskan dulu deh. Ini perulangan untuk meminta inputan nilai variabel, ya. Berikutnya di sini ada eh, proses, dibuka ya orang-orang sana. Kayak tai. Prosesornya. Prosesornya tuh di sini. Nah, di sini kan sama yang kemarin ku ajarkan itu cuma ada satu for kan. For integer i sama dengan nol, i kurang dari n, i plus plus. Oh iya, sabar belum ku jelaskan tadi. Oke, berikutnya, setelah udah selesai perulangan ketiga, i-nya bakal dinaikkan lagi. I terakhir berapa? I terakhir itu 2. 2 tambah satu, ya kan? I plus plus berarti i plus satu, yaitu 2 tambah satu 3. Berarti sekarang perulangan keempat, I-nya sama dengan 3, ya kan? Integer I sama dengan 3 berarti di sini. Terus dibuat di sini 3 kurang dari 3. N-nya 3 kan? Nah, ini udah aku bilang ini tuh batasan, Jo. Kan tadi ini kan for ini yang merupakan perulangan di mana dia akan terus mengulang-ulang fungsi ini. Akan terus diulang-ulang C in bla bla bla, C in bla bla bla, C in bla bla bla. Tapi sampai kapan berhenti? Sampai ini bernilai udah salah. Kayak tadi misalnya I sama dengan nol, N-nya sama dengan 3. Apakah nol kurang dari 3? Benar ya kan? Nol itu kurang dari 3. Maka fungsi ini dijalankan. Ya. Terus yang perulangan kedua, I-nya sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 3? Iya benar. Fungsi ini dijalankan. Perulangan ketiga, I-nya udah sama dengan 2. Terus N-nya 3. Apakah 2 kurang dari 3? Benar, masih benar.
fungsi ini dijalankan gitu, meminta inputan lagi dia. Terus masuk ke perulangan keempat, I-nya sama dengan 3, N-nya 3. Apakah 3 kurang dari 3? Udah salah kan? Salah. Dari tadi bernilai benar, terus yang di perulangan keempat ini bernilai salah karena 3 nggak kurang dari 3, ya kan? 3 itu ya sama dengan 3 gitu kan. Udah salah, maka program fungsi berhenti gitu loh. Fungsi C ini udah berhenti, nggak dijalankan lagi. Masuk ke kode berikutnya, codingan berikutnya, gitu. Itu konsep perulangan. Udah aku bilang, perulangan itu pasti ada bodinya, ada kerangka perulangan. Yang di dalamnya itu akan ada fungsi yang akan terus diulang-ulang hingga mencapai batasan ini. Hingga batasan ini udah bernilai salah, gitu loh istilahnya ya.